Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febriangelia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD Stack di mana CRUD Stack ini menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS itu merupakan framework CSS yang memungkinkan kita untuk membuat tampilan aplikasi web itu lebih mudah tanpa harus menulis banyak kode CSS. Di Tailwind CSS ini memiliki banyak kelas CSS yang udah siap untuk dipakai seperti margin, padding, warna, font, dan lain-lainnya. Nah, sini udah ada kode, sudah ada sebuah file, ada flexitem.css dan flexitem.jsx. Nah, di sini tuh untuk CSS-nya tuh filenya tuh terpisah seperti ini. Nah, yang ini merupakan kode file untuk komponen utamanya untuk menampilkan halaman web seperti ini. Nah, sebelumnya itu di CSS-nya ini kita tambahkan flex container, lalu ada display flex di mana flex itu fleksibel. Lalu di sini untuk model kontainer pertama ada background color purple yang ini. Lalu flex wrap, lalu ada align item, stretch, lalu ada height-nya 150 px. Lalu untuk flex container yang kedua itu untuk menampilkan box container yang ini, di situ ada warna orange untuk tampilan warna utamanya, tetapi di sini warnanya berbeda karena akan kita atur lagi. Lalu di situ ada margin untuk jarak antara box, lalu ada padding, jarak antara dalam box dengan tulisan, lalu ada font size-nya, itu tulisannya. Nah, lanjut ke flex item.jsx. Di sini ada komponen utamanya untuk membuat tampilan webnya. Nah, di sini ada flex container untuk judul awalnya dan for flex item contained in a flex container. Lalu untuk menampilkan tampilan box ini, kita panggil kelasnya, yaitu flex container yang ada di flex item.csx-nya. Lalu untuk kita membuat style box-boxnya ini, kita panggil div style sama dengan kurung kurawal background color orange. Nah, di sini warnanya orange, lalu kita buat tulisannya itu menjadi box 1, lalu yang selanjutnya juga sama, background color blue, box 2, dan lain-lainnya. Nah, di sini, di flex item CSS ini, ada berbagai macam bentuk flexnya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh flexnya. Nah, yang pertama kita ubah flex wrap ini menjadi flex direction. Nah, di flex direction itu ada beberapa. Seperti ini, kita ganti flex wrap ini menjadi flex direction row. Maka dia tetap seperti ini. Lalu ada flex direction row reverse. Nah, kalau reverse itu dia akan mengubah posisinya itu dari kanan ke kiri, dan urutannya tuh box satunya tuh dari sebelah kanan. Selanjutnya itu ada flex direction column. Nah, kolom itu dia membuat sebuah kolom, dan ini boxnya itu bakalan keluar turun ke bawah membentuk sebuah kolom. Selanjutnya itu ada flex wrap. Nah, di sini flex wrap-nya ada flex wrap, dimana kita tambahin width-nya itu. Nah, flex wrap itu dia akan mewrap bagian ungunya, lalu yang box-boxnya itu bakalan turun ke bawah. Lalu selanjutnya itu ada flex wrap reverse. Dia posisinya itu sama seperti flex wrap sebelumnya, tetapi dia ke atas. Selanjutnya itu ada justify content. Di sini ada justify content flex star.
Nah, Justify Flex Start ini dia membuat box yang kontainer yang ininya tuh menjadi ke bawah dan flex kontainer yang besarnya tuh juga mengikuti. Lalu ada Justify Content Flex End. Nah, Justify Content Flex End itu dia membuat posisi boxnya itu cenderung ke kanan, tetapi box satunya itu tetap berada di posisi kiri. Urutan box satunya tetap berada di posisi kiri. Lalu ada Justify Content Center. Nah, dia akan posisi di tengah dengan panjangnya ke bawah. Tetapi posisi boxnya itu berada di tengah. Lalu ada Justify Space Around. Nah, jaraknya itu lebih rapi lagi, marginnya itu lebih jauhan. Lalu ada Justify Space Between. Nah, kurang lebih space between itu sama dengan yang around, tapi lebih jauh lagi posisi jaraknya. Lalu ada align item. Nah, align item tuh dia membuat box dalamnya ini lebih panjang dan box luarnya itu juga menyesuaikan. Lalu ada align center. Lalu ada flex start. Dan lalu ada flex wrap dan align content. Nah, ini bagian luarnya itu lebih lebar dan box satunya ini ukurannya mengecil. Lalu ada flex wrap dan align content space around. Nah, dia posisinya tuh agak di tengah, tetapi cenderung ke kiri. Lalu yang terakhir itu ada align item stretch. Nah, align item stretch-nya itu seperti posisi awal. Dan selanjutnya tuh saya akan membuat sebuah tampilan header seperti Shopee. Nah, di sini udah ada kodenya. Nah, ini kode bentuk tampilan header seperti menggunakan konsep CSS sebelumnya. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini ada flex container, ada judulnya, ada eh, paragraf, lalu ada header. Nah, untuk membuat tampilan ini kita butuh header karena ini merupakan bagian header. Jadi style background color orange, lalu ada paddingnya 20. Ini jarak antara ininya. Lalu di sini bawahnya itu ada div style, padding leftnya itu yang ini ada 100 pixel, aduh padding right-nya itu ada 100 juga. Lalu displaynya itu fleksibel, lalu ada justify content-nya itu space between. Lalu ada color-nya itu white nih untuk tulisannya, lalu ada font size-nya itu 8125 rem. Lalu sini untuk tulisannya itu kita buat seller center mulai berjualan, lalu di bawahnya itu ada daftar login. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat komponen suatu file namanya itu produk Carude yang ini.
Nah, yang pertama itu kita harus mengimport hook-nya dulu, yang ini import hook, useState, useEffect, di mana useState itu digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state komponen, dan untuk useEffect itu digunakan untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dimuat. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan state manajemennya, yang ini ada const produk CRUD. Nah, ini state manajemennya, di mana products itu, yang ini, untuk menyimpan daftar produk, dan title, price, kategori, IMatch, dan edit index itu, title, price, kategori, dan IMatch itu untuk menyimpan input dari formnya. Lalu untuk edit text, edit index itu digunakan untuk mengetahui apakah sedang dalam mode edit atau kita bisa mengeditnya lagi. Lalu di sini ada fetch data product. Nah, di sini ada use effect, lalu ada fetch. Nah, di sini kita mengambil linknya itu dari HTTPS fetch store API yang dimana ini datanya dummy. Lalu di sini selanjutnya kita ada then fresh data res.json. Lalu ada then data set product data. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk nambah dan fungsi untuk editnya, tambah dan edit. Jadi sini ada const handle add. Jadi if title dan price dan kategori dan IMatch-nya itu mau diganti, jadikan if edit index tidak sama dengan null, const update product, lalu update produknya itu bisa title, price, kategori, IMatch-nya. Lalu kita set product, lalu kita panggil update product, lalu set edit indexnya null. Lalu misalnya else-nya itu set product, lalu di sini ada title, price, kategori, lalu kita set lagi title, price, kategori, sama IMatch-nya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi editnya, const handle edit, di mana kita bisa ngeset title, price, set kategori, set IMatch, dan set edit indexnya untuk mengisi input from data produk yang akan diedit. Lalu ada fungsi hapus produknya. Di sini ada const handle delete. Lalu ada set product filter. Jika tidak sama dengan jika i sama dengan tidak sama dengan index. Nah, untuk membuat tampilannya itu kita gunakan fungsi return UI from product. Nah, di sini ada fungsi return UI-nya. Di sini ada H1 class name untuk judulnya, manajemen produk. Lalu di sini kita inputkan objek-objek apa aja yang mau kita tambahin. Di sini ada nama produk, ada harga produk, ada kategori, ada URL untuk gambarnya. Nah, seperti tampilan ini ada nama produk, ada harga, dan kategori gambarnya. Lalu di sini kita tambah ada URL gambar juga. Lalu di sini kita tambahkan button untuk edit dan hapus nih, on click handle add. Nah, untuk handle add itu untuk tombol edit. Lalu ada button untuk hapusnya juga. Nah, di sini ada product.maps untuk memanggil produknya, product.index, div k, index, style, paddingnya, ini untuk paddingnya ini, lalu style, font, weight, bold, untuk bagian ini untuk jika kita ingin menambahkan produk. Lalu ada RP, harga produknya. Nanti pas kita edit atau nambahkan produknya itu akan muncul RP-nya. Lalu ada produk kategorinya. Lalu kita bisa nampilkan gambarnya. Lalu di sini ada button on click handle edit yang ini. Nah, di sini ada button on click handle delete. Nah, yang ini untuk button delete-nya. Dan agar tampilan manajemen produk tersebut ini terpanggil, kita perlu import dulu ke main.cxs. Jadi kita import ada beberapa. Tadi kan kita panggil flex container atau flex item nih, flex item. Nah, kita import flex item from flex item. Nah, ini filenya tuh flex item. Jadi kita sesuaikan flex item.csx. Lalu untuk pemanggilan produk CRUD ini juga kita import produk CRUD from produk CRUD. Nih, yang ini. Nah, di main JSX-nya tuh di create root-nya itu kita panggil root-nya. Di sini ada flex item. Yang ini ada flex item, lalu di sini juga ada root dari produk CRUD.
Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.